lu tuh ganteng, lu tuh gak boleh make up, gak ada cantik-cantiknya. Kak, gimana dikejar pocong? Kak, pasti itu tuh Emang pernah? Ih, pernah Mom. Coba diceritain. Jadi, cong, mana kok kamu tahu pocong? Di kamar mandi. Terus pas aku lagi tidur ada di jendela, karena kan kalau kamar Farul tuh nggak pakai gorden. Jadi kamu hadapi, kamu ajak ngobrol atau kamu diemin aja? Enggak, diemin aja dong Moms. Ini Sararion kalau diajak ngobrol. Maling uangnya. Aduh. Ditipunya. Aduh. Itu horor kan Moms? Banget. Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan kali ini bersama saya udah ada seorang yang luar biasa banget. Aku tadinya agak-agak insecure sebenarnya sejujurnya nih ya. Begitu ngelihat, aduh kok dia glowing sekali. Di sini ada Fahrul, seorang konten kreator. Bener-bener loh tadi gini, aduh. Aku insecure loh ngeliat kamu loh, beneran bening banget. Aku langsung yang ngerasanya pengen ke Korea gitu. Coba-coba Fahrul cerita bagaimana bisa bening begitu. Treatment sih Kak, sama rajin skincarean aja. Sama air wudhu tentunya. Baru aku mau ngomong, nggak air wudhu. Iya luar biasa banget loh, aku tuh dari tadi aduh gimana ya gitu. Rasanya kok jadi insecure gitu kan gitu. Fahrul, ya. Aku nih kan ngeliat nih ya profilnya Fahrul ya. nih gitu. Kan luar biasa banget nih ya Fahrul ini sebagai seorang konten kreator. Gimana sih ceritanya dari awal bisa akhirnya memilih untuk menjadi seorang konten kreator gitu. Dari kapan sih mulai jadi konten kreator? Sejujurnya Fahrul tuh menjadi konten kreator ini tuh kayak kejebur gitu loh Kak. Oh. Awalnya bukan konten kreator. Awalnya apa tuh? Awalnya Fahrul salah satu mahasiswa seni. Terus aku viral tuh gara-gara dibully. Oh, dibulinya sama kakak kelas. Oke. Dikata-katain gitu. Terus kayak aku tuh ngepost doang di story. Nyepetin gitu ya, Fahrul teh ngejulitin kayak ngejulitin si kakak kelas teh ngelawan. Terus aku teh kayak tengarti ka jelema-jelema nu rariweuh gitu. Tong sok nguruskeun hirup batur gitu. Aku teh eta pisan. Itu awalnya 2019. Nah, itu tuh nggak nyangka bakalan viral. Oh, tahu-tahu dari situ tuh jadi rame. Ya aku nggak tahu, tiba-tiba rame tuh. Bedak-bedak followers tiba-tiba banyak, semuanya banyak. Terus Kak bisa endorse gak? Aku teh gak ngerti ini teh apa. Aku gak ngerti Kak, kayak tiba-tiba masuk kerjaan, endorse, ini terus followers naik. Tiba-tiba dari situ naik, terus kayak, oh ini bakal menghasilkan uang gede nih. Gimana caranya aku harus tetap stay sama menjadi konten kreator. Nah di situ tuh Fahrul teh ngelihat beberapa konten kreator, aku harus ngiblat ke siapa karena Fahrul nggak tahu nih menjadi konten kreator tuh seperti itu apa. Itu tuh 2019 tah? 2019. Oke, terus aku di situ ngelihatnya Buna, Rachel V-nya, Aukarin sama Anya Geraldine. Oke. Jadi aku teh ngelihatnya tuh 3 itu, aku harus kayak gini. Dari situ sampai aja sekarang gitu. Ih luar biasa ya, ini hasil bulian ternyata menghasilkan. Emang dibully, ya? aku bukan kayak orang-orang yang maksudnya benar-benar start dari nol banget kayak buat menjadi konten kreator. Emang niat gitu bikin enggak? Konten. Ya aku nggak ada niatan itu. Berarti, tiba-tiba viral, gimana caranya aku mempertahankan si followers sama biar banyak yang kenal aku, ya udah aku Fahrul bikin konten gitu. Luar biasa, ternyata dari hasil bulian itu bisa menjadi sesuatu banget kan gitu. Nah itulah ya kadang-kadang hal buruk yang terjadi di dalam hidup kita, kadang-kadang kita nggak tahu ternyata menghasilkan sesuatu gitu. Akhirnya malah itu membuat kita jadi bangun ibaratnya. Betul, gitu kan jadi ya. bangun. Nah gitu kan, dari viral itulah akhirnya mempertahankan gitu, luar biasa banget. Terus udah gitu saat pertama kali bikin konten, itu tentang apa? Question, Q&A, jadi ada yang ngejawab terus Fahrul ngejawabnya marah-marah. Oh, jadi marah-marah itu malah lebih senang ya orang-orang ya? Iya, jadi senang orang-orang tuh taunya Fahrul tuh dengan pemarah. Tagline pemarah girls. Oh, pemarah girls, tapi aku tuh marah-marahnya tuh dengan versi Sunda gitu loh Kak. Terus jadi kalau ada yang nanya tuh, aku tuh ngejawabnya tuh marah, jadi bukannya dijawab dengan nice, tapi aku tuh dijawab dengan marah-marah. Marah-marah gitu. dengan rese-rese gitu ya? Non sih nih riweuh deh gitu, aku tuh awal-awalnya gitu pemarah girls, tapi kan karena udah kesini tahun terus kayak,
aduh kalau gigituan terus mah gak akan rame nih, gimana caranya. Kan Farul tuh maksudnya punya kemampuan menari. Oh aku saatnya nih aku ngeluarin bakat Fahrul gitu. Dari situ aku bikin konten latih gitu loh. Bikin konten latih ternyata viral itu sampai komennya 20.000. Nari pakai lagu latih? Make up tapi sambil nari. Wah luar biasa. Terus? Itu viral lagi. Terus udah gitu pas kemarin di pertengahan 2022 pas di saat maksudnya teh aku teh kan Fahrul ikut Jurnalisa juga konten horor. Tapi aku teh kayak minta izin Fahrul pengen ikutan ada Indonesia's Got Talent, pengen nunjukin kemampuan Fahrul ngedance gitu loh, ya nari. Terus tiba-tiba alhamdulillah lolos dan jadi juara 4 Indonesia's Got Talent. Luar biasa banget, keren. Jadi aku teh harus bisa kayak gini loh Kak. Ada di mana Fahrul cecentilan, ada di mana Fahrul berprestasi, ada di mana Fahrul yang benar-benar dibully. Jadi harus seimbang ya. Semuanya harus ada itu harus ya. Harus ada. Jadi orang-orang tuh mau berprestasi gimana pun juga ya, kalau misalnya orang nggak suka mah pasti tetap dibully sih. Jadi makanya sama Fahrul teh orang sih pasti banyak yang dengan prestasi terus. Benar. Pasti ada aja kan gitu yang julid mahnya sok aya wae-nya. Pasti Kak. Itu masa lalu. Tapi kadang-kadang itu yang bikin viral kan. Iya betul. Jadi berterima kasihlah kepada para yang julid-julid itu. Fahrul mah suka bikin grup. Jadi siapa aja yang hujat, waktu dulu di IG, dibikin grup sama aku dimarahin semuanya. Oh kamu pinter ya, jadi kamu balik marah sama karena mereka aku gitu SMA-nya suka ngebully. Jadi mungkin itu azab dari Allah. The real karma. Jawabannya ya, kali kenapa sampai kamu dibully mungkin tanpa kamu sadari karena sebelumnya kamu pernah membuli orang sering. Gitu kan. Oh sering. Nah itu, jadi akhirnya kamu dibully tapi untungnya kamu bisa bangkit dari kebulian itu malah jadi kayak sekarang ya. Luar biasa banget dong gitu kan. Terus udah gitu sekarang berarti Fahrul kan lebih fokusnya di konten menari dan make up dan horor. Dan ngedance juga. Ya benar, menari ngedance. Beda soalnya tari tradisi sama modern gitu Bu. Nah, kalau ini narinya kamu lebih ke modern apa tradisi? Kalau sekarang tuh K-pop. Oh. Jadi beda lagi. Oh, jadi seru-seruan. Yang mana we konsepnya yang lagi rame ikutin ini, yang lagi rame ikutin ini. Oh gitu. Loh, moms. Resepnya itu dipanggil kakak, ibu, moms. Oke deh. Aku dari tadi ya kayaknya udah dari kakak udah seneng nih, tiba-tiba ibu tiba-tiba moms ya deh, iya nak, jadi gimana nak? Terus Fahrul gimana cara mempertahankan nih ya dari berarti kan Fahrul dari awalnya viral karena dibully, terus udah gitu jadi pemarah girls, terus udah gitu akhirnya mulai nih untuk mempertahankan naik lagi dari nari. Ya. Dari nari ya. Terus kalau make up gimana ceritanya? Ada make up juga kan ya? Make up kan diajarin waktu kuliah. Jadi sampai sekarang tuh masih suka make up gitu. Tapi Fahrul kan ngisi konten tentang make up juga. Itu animonya gimana tuh kalau make up? Ramenya dibully. Karena orang-orang tuh gak mau aku make up. Jadi pengen datang, lu tuh ganteng, lu tuh gak boleh make up, gak ada cantik-cantiknya. Tapi ada versi yang, ih cantik banget ya, bisa jadi ganteng, bisa jadi cantik. Tapi kebanyakan orang-orang tuh gak suka aku make up, makanya udah jarang make up lagi. Oh udah jarang make up lagi sekarang. Tapi memang bener ya dia kulitnya begini ya. Aku ngomongnya ngadep kamera aja, aku ngeliatnya insecure. Rasanya pengen langsung terbang ke Korea deh. Ini nggak usah ke Korea, di Bandung juga ada. Oh gitu, jangan promo. Fahrul, kalau aku lihat kan kamu banyak platform medsos yang kamu pakai ya gitu kan untuk konten-kontennya Fahrul. Dari semua platform yang Fahrul pakai, itu platform mana sih yang paling menurut Fahrul paling efektif nih kalau buat yang banyak uangnya? Yang mana tuh? Oh, oke. Itu sih yang paling gongnya. Langsung kerasa banget ya. Oke, gitu. Terus udah itu kalau dari 3 platform ini misalnya gitu ya, apakah kontennya sama atau beda-beda? Fahrul ngebikinnya bener-bener semua konten aku tuh bener-bener beda banget. Kalau misalnya dari Instagram tuh bener-bener kayak konsepnya tuh OOTD fashion gitu. Terus juga make up sama ngedance. Tapi kalau misalnya buat di TikTok tuh Fahrul seringnya live. Terus juga bikin konten kayak A Day in My Life.
terus bikin Camirul, Carita Mistis with Fahrul. Aduh, mistis deh. Kan? Kumaha, oke terus? Gitu. Terus kalau misalnya di YouTube tuh kayak liburan kemana gitu loh. Oh, jadi Liburan. beda-beda. Nah, kalau misalnya kita ngomongin TikTok nih, tadi kan kalau di TikTok tadi ada beberapa tuh Betul. ya. Yang paling suka viral tuh yang mana? Kalau ngomongin Camirul. horor. Kenapa ya orang kita senang Emang banget ya orang horor? sering banget. Karena kehidupan kita penuh dengan kehororan. Betul, karena kan mungkin Fahrul kan jurnalisa juga kan. Jadi orang-orang tuh seneng banget setiap aku live pasti, Kak gimana dikejar pocong? Kak pasti itu tuh Emang pernah? Ih, pernah Mom. Coba diceritain. Jadi karena kan banyak banget kayak. Emang ada beneran? Ada dong. Karena banyak banget kayak. Takut. Emang karena Fahrul jurnalis juga horor gitu. Terus kemarin-kemarin tuh tiba-tiba aku dapat mediasinya kayak pocong gitu loh. Ngeliat beneran ada? Gini, wek gitu. Terus sampai ke rumah tuh ada. Sampai rumah, terus kan Fahrul ngikut. Sampai Fahrul kan punya keponakan, maksudnya teh umur 3 tahunan. Wah, Cong, mana kok kamu tahu pocong? Di kamar mandi. Terus pas aku lagi tidur ada di jendela, karena kan kalau kamar Fahrul tuh nggak pakai gorden. Terus dia di jendela gitu? Nggak, diam gini doang. Terus gitu. kamu nggak takut? Ya takut dong, Moms. Aku udah lari kali kabur terus. Ya karena udah kerjaannya kayak gitu, jadi mau nggak mau. Tapi itu sih yang ngebuat aku agak shock setitik. Setitik doang. Kalau gue udah kan lari kerjaannya entah kemana. Horor. Mau nggak mau kan. Nah terus abis itu dia hilang sendiri abis itu? Hilang. Mau nggak mau aku tuh harus bisa menghadapi itu. Sebisa mungkin meskipun kayak takut, tapi nggak bisa nih, harus bisa dihadapi. Jadi kamu hadapi, kamu ajak ngobrol atau kamu diemin aja? Enggak, diemin aja dong, Moms. Ini Sararion kalau diajak ngobrol. Sugan we atuh. Enggak. Siapa tahu kamu jadi tempat curhat gitu. Enggak lah, curhat ke Poci mengerikan. Itu kan sekalian ya. Kan. Aduh. Terus apalagi nih cerita, kayaknya jadi seru ya kalau ngomongin horor. Tadi kan pocong, ada cerita lagi nggak yang lebih menyeramkan gitu gimana? Aku waktu itu collab sama Kak Ances Nabati di daerah apa ya? Bogor atau apa lupa. Itu perdana aku bisa merasakan semuanya sih. Jadi awal-awal tuh kan Fahrul tuh syuting jurnalis teh pekanya teh belum peka banget. Masih sedikit-sedikit, masih ragu. Mulai dari situ teh kebuka gerbangnya teh. Maksudnya gerbang kesensitifan aku teh jadi makin banyak banget teh pas collab sama itu, sampai aku pingsan. Digotong, baju aku sampai rusak, pada sobek. Sampai kenapa? Dikoyak-koyak mereka? Enggak, akunya teh gegerepekan gitu loh, sampai aku gak ngeh. Nanti nonton teh jurnalista ya, pas di saat lagi gabut gitu kakaknya. Mau siun? Jangan siun biar gak apa-apa, biar ada wawasan tentang horornya, Mom. Udah. Ini aja udah horor tuh, jadi merinding. Di studio juga ini ada Kunti. Yang mana? Coba yang mana? Yang ini? Itu sih ya dia. Terus nggak pas kebuka. Jadi sekarang Fahrul bisa melihat gitu. Kalau melihat jelas banget mah belum ke situ. Masih kayak bayang-bayang, terus kayak setengah-setengah gitu. Karena kan mungkin aku bukan yang dari kecil. Aku teh bukan bawaan, jadi dilatih. Jadi dilatih, jadi belum nggak kayak kakak-kakak jurnalis yang lain yang udah bawaan dari lahir gitu. Kamu kenapa akhirnya mau terlibat lah gitu ya? Karena dulu tuh ada film Di Sini Ada Setan kan, yang dulu. Terus aku kayak seru ya kalau nyari-nyari hantu gitu. Sampai aku bikin geng SMP atau SMA lupa, Speaking Ghost, berbicara dengan hantu. Padahal tuh baru kita ngomong jeung jurik tapi ngaya-ngaya weh. Oh, jadi memang dari dulu sudah menarik-narik gitunya. Suka. Tuh jadi pas diajakin jurnalisa langsung mau. Dengan senang hati dong, Moms. Jadi emang takut? I'm ready. Takut, tapi kan ada nggak ada Teresa, jadi yang gegedugnya gitu. Jadi aku rada amannya meskipun kalau pulang takut. Aku pernah pulang syuting dari kuburan, bawa mobil nabrak. Syutingnya kenapa sih harus di kuburan gitu ya? Ya namanya juga horor. Masa syutingnya di mall? Iya kan? Iya. Cuman aduh. Seru. Terus? Nah, terus pulang dari kuburan nabrak. Terus? Udah enggak terus. Nabrak naon? Kunti? Enggak, nabrak trotoar. Jadi dag aku pikir
dag gitu. Makanya aku kalau misalnya pulang ke rumah, apalagi lewat Soekarno-Hatta kan banyak yang kecelakaan, aku selalu fokus. Tapi suka diganggu nggak? Suka dong, aku waktu... Suka dong, bangga loh dia. Nggak bangga sih, kayak aku tuh pernah lagi galau nih ya, moms lagi galau nih. Di mobil gitu kan, lucu-lucuan. Sambil mendengarkan musik, tiba-tiba yang nyebrang, dak aku gitu. Jadi nggak jadi nangis, jadi semangat gini. Aku takutnya dia jadi ngebawa aku buat metiau gitu loh. Buat mengikuti jejak dia, mati gitu di situ kan nggak mau metiau, gak lucu. Nggak bisa. Makanya aku kayak fokus, jadi langsung bawa mobilnya jadi fokus. Banyak sebenarnya mah. Banyak banget kalau tentang horor mah, nggak bisa satu episode, harus 10 episode. Oh, boleh dibikin ini ya jadwalnya ya. Kita bahas horor, kita ganti jadinya Hierarki Insight jadi podcast horor gitu kan. Kayaknya seru kalau ngomongin horor gitu. Kayaknya banyak banget yang terjadi di luar sana yang kadang-kadang kalau aku orangnya nggak sensitif jujur. Jadi suka emang bener gitu. Suka kayak, hah masa sih gitu. Jadi suka agak bingung, emang iya bener ada? Ada. Terus kamu nggak bawa-bawa kan di sini sekarang? Enggak lah. Jangan loh, kita takut loh. Enggak bawa ini. Aduh. So, Fahrul, jadi dari tadi ya, kalau kita lihat ya, maksudnya perjalanannya Fahrul dari 2019 gitu kan. Dari 2019, Fahrul awalnya dibully, akhirnya mulai mencari gimana caranya untuk bisa bikin konten viral. Pertamanya marah-marah, terus udah gitu akhirnya mulai ke nari ya. Mulai masuk ke nari sampai sekarang masuk ke horor. Gitu ya. Gitu. Jadi perjalanannya Fahrul ini dari bulian. Iya. Nah, sepanjang perjalanannya itu apa sih tantangan terbesar menjadi seorang konten kreator? Males. Iya sih. Gak ada tantangan sih kalau menurut aku mah, males doang. Dan aku mah maksudnya bukan sombong, bikin apapun juga bisa kalau akunya niat mah. Tapi malesnya itu. Karena kalau misalnya Fahrul ya, Kak kalau bikin konten nari, aku bisa ngajak teman-teman aku bikin ini yuk, bantuin bla bla bla. Terus kalau misalnya bikin make up, aku bikin make up, aku mau bikin make up nih, bantuin yuk. Ada mau bikin apapun juga sebenarnya bisa banget, tapi balik lagi ke diri aku sendiri. Kalau males teh udah males. Terus tantangannya kalau bener-bener males bikin banget. konten gitu tuh berarti tiap hari kamu bikin? Aku mah jarang konten banget, Kak. Bener-bener jarang konten banget. Kalau di TikTok pun itu tuh kontennya teh nggak bener-bener konten niat, kayak cuman adain malah bersih-bersih gitu banget, gak yang niat banget. Pisan gitunya. Gak kayak orang-orang, menurut aku teh kayak bagus banget orang-orang tuh ya, kayak influencer tuh bikin kontennya teh yang ngeditnya teh bener-bener niat, a day in my life-nya niat. Aku mah kayak cuman yaudah potong terus ngebacot gini, ya udah ngedit gitu sendiri? Ya kadang ngedit sendiri, kalau ada brand atau kerjaan mah dieditin orang. Kalau misalnya buat TikTok kayak ala-ala gitu mah sendiri sih. Nah, gimana cara kamu mempertahankan orisinal kamu nih ya, tapi sambil mengikuti tren juga nih gitu kan maksudnya pasti kan harus ngikutin tren kayak betul. tadi. Sekarang trennya tren K-pop gitu. Tapi gimana caranya kamu tetap mempertahankan orisinalnya Fahrul gitu? Karena mungkin orang-orang tuh udah kenal banget aku dengan pecicilannya, dengan jadi centilnya, itulah ya, dengan yang kecantikannya. Jadi orang-orang tuh tahu banget, oh itu mah emang Fahrul. Dengan kecantikannya, karena aku tuh suka, aku mau kecantikan aja gini, cantik kehidupannya, suka gituan aku teh. Jadi orang-orang tuh pasti orisinalnya tuh ya itu, Fahrul si kecantikan. Gitu. Itu yang menjadi orisinal kamu ya, sambil mengikuti tren apapun gitu kan. Nah, kamu boleh nggak, maksudnya kalau misalnya buat teman-teman nih di luar sana yang pengen jadi konten kreator, kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu loh? Kalau misalnya menurut Fahrul teh, idenya tuh apa dulu nih mau jadi influencer teh? Idenya apa, terus kalian teh bakal menginfluence-nya seperti apa? Karena banyak banget, terus juga milih mau jadi good influencer, kalau nggak jadi bad influencer. Kamu considering yourself as apa? Good or bad? Dua-duanya masuk sih. Badnya adalah Fahrul sering marah-marah, goodnya kayak Fahrul tuh haus akan belajar. Jadi gimana aku teh mencatat prestasi-prestasi Fahrul teh, karena kan kemarin aku alhamdulillah juara 4 Indonesia's Got Talent. Terus juga kemarin aku baru terbit buku Angklah. Apa itu? Tentang horor. Cerita, maksudnya kayak novel gitu? Novel, Angklah. Cerita tentang apa eta? Horor juga itu. Horornya aku makan horor teh loba. Jadi di salah satu keluarga tuh harus ada pewaris buat nerusin kekayaan, tapi harus jadi tumbal. Aduh.
Itu kalau buku. Terus sekarang tuh Farul lagi mau keluar, alhamdulillah kan Farul bareng sama Jurnalisa mau ada keluar nanti Jurnalisa The Movie. Oh, kamu main juga di situ? Main. Ih, luar biasa banget sih. Next kamu mau nggak main di film aku? Mau banget. Tapi emang Kak Farul tuh karena udah mencoba semuanya, terus kayak kemarin aku syuting Jurnalisa tuh kayak, senangnya ternyata jadi artisan gini teh, maksudnya tuh jadi aktor tuh. Ya, kenapa tuh? Apa ya senangnya? Main film teh ternyata teh seru. Terus aku tuh jadi pengen banget karena kan Farul teh pembawaannya teh cewek parah, cewek abis gitu kayak perempuan. Tah itu teh adalah salah satu tantangan dimana kalau misalnya Farul menjadi aktor film, terus Farul tuh harus keluar dari zona Farul gitu, bener-bener jadi cowok banget gitu. Itu kayak tantangan. Itu teh kan karena kan Farul seneng banget sama tantangan ya Kak. Jadi kayak seneng banget aku kalau misalnya main jadi aktor, karena aku pernah casting sekali waktu itu jadi si boy, ternyata gak masuk aku teh, sampai si produsernya teh minta 2 kali. 2 kali casting? Farul, aku kok lihat kamu di TikTok tuh gemulai ya, tapi kok aslinya enggak ya? Terus aku tuh kayak, aku harus sebencong apa lagi ini? Harus segemulai apa lagi gitu, aku bener-bener sampai gitu. Sampai, Farul mau gak tag ulang lagi? Mau kok aku. Ya, terus? Mau, terus aku tuh jadi kan ngafalin skrip, terus gimana harus mencoba yang bener-bener actingnya tuh harus bener-bener natural banget kan. Sedangkan aku tuh kemarin teh skrip banget, aku ngerasanya skrip banget sih, baca banget. Jadi kayak, ya terus kamu maunya kayak gimana? Kayak gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya ada casting selanjutnya teh, bakalan mencoba, yang kemarin aku gagal nih, semoga yang kedua aku bisa. Jadi aku tapi kan belum ada lagi casting, tapi kalau misalnya ada, aku bakalan ikutan sih apapun juga. Karena kan Farul juga haus akan belajar, jadi sekarang teh targetnya aku tuh pengen jadi pemain film sih. Oke, siap. Amin. Nanti untuk film berikutnya kita casting ya. Ready jadi apa nih? Jadi tukang bakso bisa. Jadi pocong. Jangan atuh. Bisa tapi aku seneng. Kalau pemain horor jadi yang gitu, gurihnya. Kalau cocok ya, semoga ada proyekannya selanjutnya, amin. Insya Allah, amin. Terus Fahrul, ada next project atau ada rencana ke depannya nggak sih, goals yang ingin Fahrul capai ke depannya? Pengen jadi pemain film. Pengen jadi pemain film. Tapi kan udah itu sekarang Jurnalisa The Movie udah mulai. Iya, maksudnya pengen terus-terusan main film aja gitu. Ada terus film ini. Tapi aku mah pengen jadi pemain film, tapi nggak mau jadi peran utama. Kenapa? Beban. Jadi kan di situ poinnya. Jadi udah mau jadi yang pemeran pembantu hihi gitu, tapi yang misalnya ini peran utamanya tapi tetap ada aku backingannya gitu. Kamu selalu ada di sampingnya gitu ya. Kalau menjadi pemeran utama kan kayaknya kayak begitu sulit ya. Apalagi aku nggak ada basic acting gitu. Tapi sekarang mulai belajar acting nggak? Enggak. Karena aku bingung di Bandung kalau belajar acting di mana. Jadi aku nggak tahu, belum nyari-nyari ke situ sih. Oh, kamu kayaknya harus belajar acting deh. Kayaknya udah, karena bakatnya udah ada kan gitu, udah biasa dengan membuat konten dan segala macem. Kayaknya bagus ya kalau kamu ikut acting coach gitu kali ya. Semoga ya aku. Soalnya aku nggak tahu Kak di mana. Nanti semoga Kakak punya rekomendasi jadi biar. Abis ini ya. Oh iya, boleh. Nanti setelah ini kita boleh. bahas. Boleh. Biar aku teh nggak cecentilan terus, bosen. Udah bosen ini, udah tua kalinya, udah fase. Emang kamu umur berapa sih sekarang? 28. Masih masuk Gen Z ya? Gen Z, aku Gen Z. Milenial gitu. Milenial? Enggak, masa sih? Masih milenial? Oh, milenial mau perpindahan ke Gen Z ya? Oh iya. 28 nih udah nini. Apa kabar aku? Kamu jangan begitu dong. Maaf Kak. Aku jadi sedih. Oh enggak sedih, kan awet muda, Masya Allah Mom. Orang aku cuma beda setahun 2 tahun. Ya kan, bener-bener hidungnya menjulang tinggi. Best. Besok ke Korea. Luar biasa banget ya Fahrul ya. Fahrul, boleh nggak kasih tips nih ke teman-teman di di podcast ini, para penonton di podcast ini, apa nih kira-kira tips dari Fahrul atau pesan dari Fahrul untuk teman-teman di sana? Tips buat Fahrul menjadi diri sendiri, tetap berbuat baik, karena berbuat baik itu penting. Cari relasi yang banyak biar memudahkan pekerjaan. Apalagi ya Moms? Apalagi coba? Kira-kira udahlah segitu aja ya. Yang horor-horor dong.
horornya apa? Sugan, kan kamu yang lebih banyak itu pengalaman horornya. Pengalaman horor mereka juga udah tahu kalau misalnya nanti yang nontonnya pasti pencinta-pencinta horor nanti di geruduk komennya. Kan bisa aja yang nontonnya bukan penonton kamu. Jadi coba kamu iniin sedikit tentang horor-horor kehidupan. Kan banyak nih kehidupan kita penuh dengan kehororan. Selebihnya lebih horor manusia sih. Gitu ya? Jahatnya. Nusuk dari belakangnya. Aduh. Maling uangnya. Aduh. Ditipunya. Aduh. Itu horor kan, Mom? Banget. Kalau pocong mah nggak akan ngapa-ngapain ya, dia cuma ngeliatin doang gitu kan. Tapi angger wes sieun, ka impikeun. Ya cuma mimpi doang, tapi kan tidak menusuk dari belakang. Iya. Ya nggak sih? Tadi anggapnya. Oh. Dan yang lebih horor adalah apa tuh? Hanya dianggap adik dan kakak. Itu horor juga kan, Mo? Itu horor banget ya ternyata. Aduh, jelek banget pemirsa. Ini luar biasa banget nih Fahrul hari ini ya. Kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Fahrul, thank you banget sudah menghibur kita semua hari ini gitu kan ya. Keren banget. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana bagaimana menjadi seorang konten kreator atau konten horor atau menghadapi horornya kehidupan. Gitu ya. Ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perilaku. Asik. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di Hirarki Insight yang berikutnya. Terima kasih. Bye.